Hai movie lovers, kali ini kita akan bahas satu episode series Black Mirror season 2 yang berjudul Be Right Back. Dibintangi oleh Hayley Atwell sebagai Martha dan Domhnall Gleeson sebagai Ash. Episode 1 ini berkisah tentang Martha, seorang perempuan yang kekasihnya, yaitu Ash, tewas dalam sebuah kecelakaan mobil. Di tengah masa berkabung, ia mencoba teknologi yang memungkinkan dirinya berkomunikasi dengan kecerdasan buatan yang meniru mendiang suaminya itu. Langsung saja kita ke alur ceritanya. Scene awal memperlihatkan Martha membeli 2 gelas kopi panas untuk dirinya dan Ash. Ash yang sedari tadi bengong di dalam mobil kemudian mengambil gelas kopi tersebut dan mereka melanjutkan perjalanan ke rumah. Perjalanan ditemani rintik hujan dan lagu kesukaan Martha. Sesampainya di rumah, mereka berdua berkemas barang-barang dari mobil dibawa ke dalam. Setelah itu, Ash memandangi foto dirinya ketika kecil. Raut wajahnya terlihat sedih. Martha menghiburnya. Di malam hari, mereka berdua lanjut enak-enak. Ash meminta maaf ke Martha kalau tidak perkasa seperti biasanya karena sedang banyak pikiran, mereka pun tidur. Keesokan paginya, Ash berpamitan ke Martha yang sedang kerja di depan laptop. Ash bilang kalau hari ini dia akan lembur sendiri. Ash kerja jadi sopir. Ash memberikan ciuman di kening Martha dan kemudian berangkat. Martha melanjutkan pekerjaannya sebagai desain grafis atau semacamnya. Sampai malam pun tiba, tapi Ash tak kunjung pulang ke rumah. Ia mencoba telepon-telepon ke handphonenya Ash, tapi tidak dijawab. Lalu, Martha menelpon ke kantornya Ash. Karena sangat khawatir, ia juga menelpon kakaknya, Naomi. Ia pun menenangkan Martha supaya menunggu sebentar lagi, kali aja dia sedang OTW. Tapi seketika ada suara ambulans datang. Ternyata ambulans tersebut adalah ambulans Ash. Ash meninggal dalam kecelakaan mobil saat bekerja. Martha sangat terpukul, sangat sedih. Di hari pemakaman Ash, Martha bertemu dengan seorang teman bernama Sarah. Sarah ini bilang ke Martha bahwa dirinya juga pernah di posisi Martha dan sangat terpukul. Tapi setelah coba sebuah aplikasi canggih yang bisa meniru sifat mendiang pasangannya, Sarah bisa hidup lebih tenang. Sarah merekomendasikan aplikasi tersebut kepada Martha, tapi timingnya kurang pas. Martha pun teriak kepada Sarah dan menolaknya. Hari berganti, Martha mulai bersih-bersih barang-barang Ash di rumahnya. Ia ngecat ulang temboknya biar nggak keinget Ash. Malamnya ia buka email dan terkejut ketika melihat notif kalau Sarah daftarkan akunnya dia di aplikasi peniru sifat manusia. Dan nickname Ash muncul tiba-tiba mengecek Martha. Martha nelpon Sarah dan marah-marah. Sarah lantas bilang ia hanya ingin membantunya saja. Keesokan harinya saat ia sedang bekerja tiba-tiba mual-mual. Pas cek tes pack ternyata Martha hamil. Martha tambah sedih, ia menelpon Naomi tapi HP-nya sibuk. Martha bingung hendak curhat ke siapa. Ia pun membuka laptopnya. Ia iseng-iseng buka inbox dari aplikasi rekomendasi Sarah. Dan akhirnya Martha pun mencoba aplikasi tersebut. Martha lantas mengupload histori-histori unggahan Ash di Twitter dan sosmed lainnya. Aplikasi tersebut sangat canggih, bisa chattingnya sangat mirip dengan Ash. Tapi Martha masih logis, ini semua tidak mungkin. Tapi chattingan itu membuat Martha menjadi bahagia dan teringat kepada mendiang suaminya. Martha pun kecanduan chattingan. Martha jadi terhanyut dalam chatting dengan Ash di aplikasi tersebut. Tak puas hanya chatting, Martha kemudian bilang ingin teleponan. Kemudian aplikasi itu bilang Martha harus mengupload video-video Ash saat masih hidup biar sistem bisa menirukan suara Ash seperti aslinya. Nyata saja, aplikasi tersebut bisa menelpon Martha. Dan suaranya sangat mirip dengan mendiang Ash. Martha pun sangat senang. Kemana-mana ia hanya ngobrol dengan aplikasi tersebut, bentuk suara rekayasa softwarenya Ash. Martha jadi edik sama aplikasi tersebut. Sampai-sampai dia piknik naik gunung, ia pun mengajak suara Ash. Esoknya ia pergi USG.
Martha merekam detak jantung bayinya dan dikirimkan ke aplikasi. Mereka mengobrol layaknya obrolan manusia sepasang kekasih. Sialnya, Martha menjatuhkan HP. Ia menangis sejadi-jadinya seperti orang gila. Ia berpikir kalau kehilangan Ash untuk kedua kali, padahal yang dibanting hanyalah HP. Martha sungguh sudah hampir kehilangan kewarasannya. Martha memperbaiki HP-nya, kemudian menelpon aplikasi itu dan meminta maaf ke Ash. Program itu menjawab kalau Martha tidak boleh sedih karena program itu bisa dipasang di mana saja. Aduh, sungguh miris, Besti. Lantas, si program itu menawari produk baru yaitu replika rekaan manusia kulit sintetis. Jadi semua histori Ash yang pernah dilakukan di internet bisa diprogram dalam sebuah replika manusia. Pesanlah si Martha itu. Keesokan harinya datang paketnya. Martha terkejut saat melihat isi paket yang seperti bongkahan daging. Dan ternyata si bongkahan kulit sintetis itu harus direndam semalaman di bak kamar mandi dengan ditaburi bubuk mesiu. Bukan bubuk itu, tak tahulah pula. Martha harus menunggu berjam-jam hingga malam. Dan hasil yang ia inginkan sangat memuaskan. Replika mendiang suaminya sudah matang dan siap untuk dipakai. Semua terasa sangat sempurna. Bahkan si replika punya pori-pori bak manusia. Hanya saja ia tidak bisa makan nasi dan tidak bisa tidur merem. Martha ngecek apakah si replika ini otongnya bisa berdiri atau tidak. Ternyata bisa disetting, guys. Tidak perlu rangsangan, cukup disetting dan diperintahkan saja, bisa langsung hoya semalaman. Martha pun sangat puas. Esok harinya kakak Martha datang berkunjung. Martha menyembunyikan Ash, sang replika, di kamar mandi. Naomi bilang kalau ia senang Martha itu bisa melalui masa-masa sulit karena Naomi habis nemuin celana lelaki di toilet. Ia menyangka adiknya sudah move on, padahal mah dan Eling. Martha sejenak tersadar akan omongan kakaknya. Ia lalu bilang ke Ash bahwa dirinya tidaklah nyata dan hanya sebuah replika program komputer. Martha marah-marah hingga memecahkan gelas. Saat merapikan pecahan gelas itu, Ash kebeset kulitnya dan makin meyakinkan Martha bahwa Ash hanyalah sebuah karet, bukan suaminya. Martha semakin kesal dan memarahi Ash si kulit karet. Ya, biarpun mau marah-marah juga, ia tetap terprogram untuk menurut kepada Martha. Aduh, pusing, Mbak. Ash pun diusir keluar rumah. Alangkah terkejutnya Martha di pagi hari. Si Ash ini masih ada di depan pagar. Ash bilang kalau ia tidak bisa jauh dari pusat pengaktifan program yaitu Martha dan kamar mandi Martha. Martha menyuruh Ash untuk masuk dan ganti baju. Ia mengajaknya ke gunung tepat di tepi tebing. Martha nampak sudah sangat lelah dan ingin mengakhiri semua ini. Hal ini tidak membuat suaminya kembali dan hanya membuat ia semakin frustasi. Martha menyuruh Ash untuk melompat dan Ash pun langsung mau melompat. Martha kemudian berteriak kalau manusia seharusnya tidak akan langsung mau melompat. Kau pasti ketakutan, lah dia kan kau program sendiri, Bu Martha. Ya ampun. Lalu Ash bilang kalau mau aku takut ya program dulu dong, Bu. Aduh, iya juga ya. Akhirnya Ash menunjukkan rasa takutnya dan memohon ke Martha untuk tidak terjun dari tebing. Martha pun teriak sekencang-kencangnya dengan frustasi. Bertahun-tahun berlalu hingga di tahun anak Martha berusia 8 tahun. Ia sedang merayakan hari ulang tahunnya. Tiba-tiba anak Martha bilang minta satu potong kue lagi untuk seseorang di kamar atap. Ternyata yang berada di kamar atap adalah Ash. Jadi ending dari film ini adalah Martha tetap hidup bersama replika suaminya itu di sepanjang hidupnya. Dan film pun tamat. Oke guys, itu tadi alur cerita dari Black Mirror Be Right Back. Hope you enjoy this video and see you next time. Bye bye.